Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami adalah Hilma Restuani, Nurul Farida, Isharisa, dan Aing Wiwi Adawiyah. Kami hendak mempresentasikan sebuah video pembelajaran mengenai analisis kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kelompok kami menganalisis apa itu kurikulum Merdeka Belajar, mari kita ketahui dulu apa itu Merdeka Belajar. Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka memiliki arti bebas dari penghambatan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kemudian menurut Sujana tahun 2013, belajar bukan semata kegiatan menghafal dan bukan mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, dapat ditunjukkan seperti berubahnya pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapannya, dan kemampuan daya reaksinya dan penerimaannya, kemudian aspek-aspek yang ada pada individu. Belajar adalah proses aktif, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, dan belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. Jadi, apabila kita bicara tentang belajar, maka prinsipnya adalah bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Lalu bagaimana konsep merdeka belajar tersebut? Upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Bagi guru, dengan memiliki kebebasan tersebut, lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional, namun tetap dalam merambu kaidah kurikulum. Bagi siswa, bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah peraturan di sekolah. Kemudian, kurikulum Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus kepada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Program dari Merdeka Belajar. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, antara lain ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Untuk USBN diserahkan kepada sekolah, maka guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Tahun 2021 ini, UN digantikan dengan istilah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Adapun untuk teknis pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, dengan maksud dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran serta mengevaluasi sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan. Untuk aspek kognitif, asesmen kompetensi minimum materinya dibagi menjadi 2, yaitu literasi, bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi juga kemampuan untuk menganalisa suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kemudian yang kedua, numerasi, berupa kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka. Jadi ini bukan merupakan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten atau materi, namun ini didasarkan kepada kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar atau apapun mata pelajarannya.
Untuk RPP, guru diberikan kebebasan untuk menyusunnya, maka siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis dengan model pembelajaran yang tidak kaku. Untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangannya akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum, sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik. Hal lain yang menarik bagi siswa yaitu bahwa semangat program belajar ternyata jika dihubungkan dengan gagasan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menunjukkan adanya benang merah keterkaitannya. Antara lain, yang pertama, di antara salah satu dari 5 dasar pendidikan mengajarkan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan diri harus diartikan swadisiplin atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemerdekaan harus juga menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan selaras dengan masyarakat. Ketiga, implementasinya dalam hal pendidikan dan pengajaran, bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Dengan demikian, ternyata banyak hal tentang dasar-dasar pendidikan yang diajarkan beliau masih relevan dengan kondisi kekinian termasuk konsep merdeka belajar. Lalu, bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMP? Pelaksanaan program Merdeka Belajar memerlukan proses dan waktu, juga perlu kesiapan, perlu kesepakatan, dan solidaritas. Karena kebijakan ini merupakan sesuatu hal yang baru, maka siswa dan guru sama-sama harus menyiapkan diri dan saling memberi motivasi. Dengan adanya perubahan paradigma ini, untuk memajukan pendidikan, maka para guru harus menguasai IT. Untuk pendidikan yang lebih baik, kini saatnya masyarakat ikut mengawal penerapan kebijakan Merdeka Belajar berjalan dengan optimal. Memang tidak mudah, tapi itu akan bisa berjalan lancar apabila kita saling mendukung satu sama lain. Seperti yang telah diterapkan secara bertahap di SMP Gemilang Mutafanin pada Larang. Dalam pembelajaran matematika khususnya menggunakan modul yang dirancang khusus mengikuti kebijakan dari kurikulum Merdeka Belajar yang dapat relevan dengan asesmen kompetensi minimum. Selain itu, gurunya pun membuat satu buku yang dalam setiap babnya terdapat barcode 2 dimensi atau QR code yang terintegrasi dengan video pembelajaran atau pembahasan yang lebih mendetail di internet. Program Merdeka Belajar yang merupakan reformasi pendidikan akan memperoleh hasil yang menggembirakan jika dieksekusi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harus menghapus kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dan membebani guru, menyusun kebijakan baru yang diregulasi dan diimplementasi dalam pendidikan. Jika hal tersebut ditindaklanjuti, maka tidak mustahil program Merdeka Belajar akan tercapai dan akan membuat guru juga peserta didik benar-benar merdeka belajar sehingga dihasilkan generasi muda yang unggul. Perbedaan konsep kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dan di perguruan tinggi. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Yang pertama, konsep KMB di sekolah. Untuk konsep kurikulum Merdeka Belajar di sekolah fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Garis besar, konsep KMB di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kompetisi minimum.
Pada asesmen kompetisi minimum, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam 2 bidang. Yang pertama literasi, yang kedua numerik. Pada literasi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Adapun dalam hal numerik, siswa tidak hanya menghafal formula atau rumus saja, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua ada survei karakter. Pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, baik itu hasil belajar maupun ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional saja, sekarang bisa dari penugasan ataupun portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Yang kedua, konsep kurikulum Merdeka Belajar pada perguruan tinggi. Konsep KMB pada perguruan tinggi adalah kampus merdeka. Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. Yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kampus Merdeka Belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Indikator kinerja utama yang dicapai pada kurikulum Merdeka Belajar. Ada 8 capaian indikator kinerja utama, yaitu yang pertama, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah di atas upah minimum regional, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, serta pertukaran pelajar. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus dengan mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. Indikator kinerja utama yang keempat, praktisi mengajar dalam kampus atau merekrut dosen yang berpengalaman di industri. Yang kelima, hasil kerja dosen, hasil riset dan pengabdian masyarakat dapat digunakan masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, baik itu dalam kurikulum, magang maupun penyerapan lulusan. Indikator yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif melalui evaluasi berbasis proyek atau metode studi kasus. Adapun indikator kinerja utama yang terakhir, yang kedelapan, program studi berstandar internasional dengan akreditasi atau sertifikasi tingkat internasional. Mendikbud, indikator kinerja utama akan digunakan untuk mendorong kualitas perguruan tinggi melalui beberapa cara. Di antaranya, memberikan alokasi insentif biaya operasional atau bantuan pendanaan bagi PTN dengan capaian IKU yang baik,
memfasilitasi dana penyeimbang kontribusi mitra bagi PTN dan PTS, memilih program kompetisi kampus mereka bagi PTN dan PTS, serta memantau kualitas PTS oleh lembaga layanan pendidikan tinggi. Lalu bagaimana analisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum Merdeka Belajar? Nah, selanjutnya kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk KI dan KD di dalam kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 darurat COVID. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu KI. KI itu adalah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Apa itu SKL? SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Jadi lulusan dari murid kita yang belajar matematika itu seperti apa lulusannya. Nah, itu akan dirinci di dalam KI. Yang mana KI itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada KI 1, yaitu isinya mengenai sikap spiritual, KI 2 mengenai sikap sosial, KI 3 mengenai pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, jadi nanti oleh guru itu harus direpresentasikan sikap spiritual dalam matematika itu seperti apa, sikap sosial atau KI 2 di dalam matematika itu seperti apa, pengetahuan di dalam matematika itu seperti apa, itu sudah jelas ya, banyak teori-teorinya, dan keterampilannya itu seperti apa. Kayak gitu. Biasanya kalau keterampilan itu ada menciptakan produk dan yang lain ya, keterampilannya dari matematika itu seperti apa. Nah, dari KI dan KD tersebut, dari KI tersebut akan diperinci kembali di dalam KD atau kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar. Untuk pelajaran matematika, biasanya KI 1 dan KI 2-nya itu tidak terlalu diejawantahkan ya. Biasanya kalau KI 1 dan KI 2 itu di mata pelajaran yang berbasis karakter seperti pendidikan agama dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk matematika lebih lebar lagi dijelaskan di dalam KD 3 dan KD 4. KD 3 itu pengetahuan atau kognitif dan KD 4 itu adalah keterampilan atau psikomotor. Nah, di dalam KD 3 pengetahuan itu terdapat suatu taksonomi. Begitu juga di dalam KD 4. Itu ada taksonomi, namanya itu taksonomi Bloom. Nah, lalu taksonomi Bloom ini berfokus kepada apa? Nah, taksonomi Bloom itu berfokus kepada tingkat kemampuan berpikir siswa. Nah, yang mana dari sana itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada lower order thinking skills atau LOTS dan higher order thinking skills atau HOTS. Kalau LOTS itu kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan higher order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu seperti apa representasinya teori taksonomi Bloom ini seperti apa? Nah, itu kalau untuk yang KD 3, yaitu pengetahuan itu diklasifikasikan. Jadi ada cognitive 1, cognitive 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Kalau misalnya C1 itu masih memahami, mengingat, memahami. Nah, itu ranah-ranahnya masih bawah, sehingga dari C1 hingga C3 itu masih dikategorikan sebagai lower. Adapun yang higher atau yang tinggi itu dari C4 hingga C6. Mulai dari menganalisis sampai menciptakan karya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita di dalam matematika itu masih hanya bisa mengingat ataupun memahami, nah itu masih LOTS, berarti masih lower. Adapun kalau misalnya udah high, jadi berpikir tingkat tingginya itu sudah kena, berarti buktinya itu dia sudah bisa menganalisis, lalu menciptakan produk ataupun yang lain seperti itu. Nah, itu di pengetahuan, begitupun dengan keterampilan. Di keterampilan pun sama, itu ada P1, psikomotor 1. Nah, itu masih tingkat terendah dan juga ada yang tingkat tingginya hingga sampai menciptakan seperti itu. Nah,
Itu dia seputar tentang kurikulum KI-KD dalam kurikulum 2013. Lalu bagaimana dengan kurikulum Merdeka Belajar? KI-KD-nya apakah itu sama atau berbeda? Menurut diskusi kelompok kami, menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, di sana itu dicanangkan mengenai bentuk penyederhanaan RPP. Nah, di sana itu hanya bentuk penyederhanaan RPP saja. Jadi tidak ada bentuk khusus mengenai bentuk KIKD dan KIKD itu seperti apa, hanya seputar RPP saja. Sehingga dari sana kita tarik kesimpulan, oh berarti KI dan KD itu kita masih bisa menggunakan kaidah KIKD yang ada di kurikulum 2013, akan tetapi kita itu harus menggunakan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Apakah itu? Nah, di dalam KIKD itu harus ada 3 komponen utama. Yang pertama itu harus ada literasi. Yang kedua harus ada numerasi. Dan yang ketiga harus ada karakter di sana itu. Jadi di KIKD itu harus dimasukkan komponen-komponen tersebut, 3 komponen tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana analisis pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Matematika SMP pada KMB? Nah, untuk pengembangan silabus, nah di RPP, untuk pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran Matematika SMP pada KMB itu seperti yang kita ketahui, bentuk silabus itu masih sama ya, kita masih bisa ngikut ke kurikulum sebelumnya. Untuk RPP, nah ini terjadi penyederhanaan, jadi tidak ada format baku. Hanya saja oleh Mas Menteri itu ditetapkan harus ada 3 komponen yang harus ada di dalam RPP. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Bisa juga disebut dengan IPK gitu ya, dari KIKD kan. Nah, ini KIKD. Lalu yang kedua itu harus ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, karena ini matematika SMP, maka sebaiknya kita itu mengetahui psikologi tentang anak SMP. Karena matematika itu adalah suatu hal yang sangat abstrak, sehingga oleh siswa SMP itu akan sulit dicerna, karena tahap berpikir mereka itu masih dalam tidak bisa mencerna yang abstrak. Jadi mereka itu paham kalau misalnya dengan hal-hal yang konkret seperti itu. Maka dari itu harus ada suatu cara untuk mentransformasi matematika yang abstrak ke dalam pemahaman yang memang akan membuat pemahaman itu menjadi nyata, konkret. Nah, salah satunya itu ada di teori Brunner. Seperti itu. Dan masih ada teori-teori yang lainnya. Itu dia di kegiatan pembelajarannya. Lalu, yang terakhir itu di dalam RPP itu harus ada assessment atau penilaian. Seperti itu. Adapun bab penilaian nanti akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, seperti itu. Dan juga RPP itu tidak dimuat, maksudnya itu tidak dibakukan kan kalau dulu itu komponennya banyak, jadi kalau sekarang itu dibebaskan. Jadi bagaimana guru saja, karena yang mengetahui psikologi murid di dalam sekolah tersebut hanyalah guru, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan kurikulum Merdeka Belajar. Keunggulannya adalah yang pertama, memudahkan proses KBM serta meningkatkan pemahaman untuk para siswa, lalu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami studi yang mereka ambil sebagai wadah mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, lalu mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja, dan yang terakhir itu dapat memantau siswa satu persatu. Dan untuk selanjutnya itu ada kelemahan Merdeka Belajar. Yang pertama itu kurangnya memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami studi yang mereka ambil, karena biaya bagi anak yang kurang mampu dan kurangnya memahami bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Lalu program ini dinilai belum terlalu matang mempersiapkannya karena baru ya. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.